kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya. Belah bulan itu buat kami. Tentu ini teman-teman tidak masuk di akal. Pohon disuruh tebang, gunung mungkin diretakin, mungkin. Bulan dijamai sama tangan, gak bisa. Bagaimana caranya dibelah? Mustahil. Tujuan mereka bukan minta mujizat supaya itu kalaupun terjadi mereka beriman, tidak. Ini mirip dengan perilaku pengikutnya Nabi Saleh. Ya. Pada saat mereka minta dikeluarkan dari gunung unta, nggak mungkin. Tapi Nabi Saleh bilang, kalau saya minta sama Allah apa yang kalian minta itu betul-betul dari gunung batu ini keluar unta betina, plus lagi unta itu harus bisa berikan susu seluruh negeri pada saat itu, apakah kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Maka beliau pun berdoa, lalu betul-betul gunung terbelah, keluar unta, dan unta itu seperti yang mereka minta. Tapi Allah mengatakan fa'akarun naqa wa atun amir rabbihim, mereka bunuh unta itu, lalu mereka berhak untuk mendapatkan siksa Tuhan mereka karena mereka bermaksiat. Maka sama dengan itu, Nabi Muhammad SAW menghadap ke mereka, lalu balik menantang sambil mengatakan, apakah kalau Allah mengizinkan aku membelah bulan buat kalian ini, kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Kau belah bulan, kami beriman. Maka kata para sahabat, diantaranya riwayat Sahih, riwayat Bukhari, Abdullah bin Mas'ud berkata, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sebelah bulan di Bukit Abi Kubais, sebelah bulan potongannya di Bukit Abi Kubais, sebelah lagi di Gunung As-Suwaida. Jadi Ka'bah itu dihimpit dua gunung besar. Jadi bulan terbelah dua menjadi dua. Riwayat lain mengatakan Nabi SAW menggaris bulan dengan jari beliau, maka terbelahlah bulan menjadi dua. Jadi bukan cuma sekedar retak kemudian kelihatan dari jauh, bisa orang lihat sebagian enggak, terbelah dua lalu berpisah, satu di gunung sini, satu di gunung sini. Waktu orang Quraisy lihat ini teman-teman, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Tadi Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar ayat 2-nya, pada saat orang-orang musyrik Mekah melihat mukjizat itu, mereka berpaling lalu mereka mengatakan sihir terus menerus. Artinya mereka bilang, dalam riwayat sahih mereka mengatakan, sungguh sihirnya Muhammad tambah hebat, bisa belah bulan. Untuk membuktikan kalau ini sihir, kita tanyakan kepada orang-orang Quraisy yang masih ada di luar Mekah yang akan datang dari perniagaan. Setiap datang kita tanya, kalau memang mereka lihat juga bulan di sana terbelah, berarti betul mukjizat. Tapi kalau mereka tidak lihat, berarti Muhammad sihir mata kita nih. Subhanallah, beberapa hari kemudian datang kafilah dagang Quraisy, lalu orang-orang Quraisy semua berkerumun bertanya, apakah kalian lihat terjadi sesuatu pada bulan berapa hari yang lalu? Semuanya mengatakan, iya, kami melihat bulan terbelah. Semuanya. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak juga. Mereka mengatakan, sungguh sihir Muhammad menguasai dunia. Tetap sihir. Padahal sudah jelas. Dan subhanallah, saya pernah punya di laptop saya, cuma sekarang sudah terhapus fotonya. Mungkin teman-teman bisa ketik di Google, tinggal foto bulan ya terbelah, atau ada judul bulan terbelah. Jadi saya punya fotonya, dan ada secara ilmiah diambil dari satelit. Itu ternyata di tengah-tengah bulan ditemukan oleh para ilmuwan ada garis, itu seperti retakan yang benda pernah retak terbagi dua lalu tersatukan lagi. Dan itu secara ilmiah mereka mengatakan ini menandakan bulan pernah terbelah dua, tapi entah kapan, kata orang-orang non muslim, para peneliti. Yang jelas ini pernah terjadi, dan bukan mustahil bulan bisa terbelah lagi yang kedua kalinya. Kita umat Islam turun surah nomor 54 Al-Qamar. Hadis Bukhari menjelaskan ternyata itu dibelah oleh jari Nabi SAW. Ini mukjizat luar biasa. Yang kedua, kuasa Nabi SAW terhadap awan. Ya. Jadi pernah satu hari dalam hadis Bukhari juga, Nabi SAW lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat, kita tahu kalau khutbah Jumat teman-teman laki-laki tahu, lagi hening, orang lagi dengar. Ada juga sebagian yang tidur. Ya. Tapi yang jelas pada saat lagi khutbah biasanya orang hening, gitu kan? Maka ada satu sahabat datang dari luar masjid teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Orang semua balik ke arah orang ini. Khutbah Jumat teriak-teriak, ngapain ini? Ternyata orang ini punya hajat penting ini. Ada sesuatu yang dia inginkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Malak, kenapa kamu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, terputus jalan-jalan kami. Ya, retak semua jalan-jalan.
ya, karena panasnya ini, kemarau, mati hewan-hewan kami, ya, juga rusak semua tanaman kami, nggak ada air. Mumpung anda di mimbar ya Rasulullah, makna kalimatnya mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Seperti itulah. Anas bin Malik, perawi hadis ini yang merupakan pembantu Nabi SAW, mengatakan, maka saya pun melihat ke arah awan, ya, ke arah langit, maksud saya ke arah langit, tidak ada awan sedikit pun. Kalau tidak ada awan tidak turun hujan. Turun hujan karena ada awan menggumpal, karena turun dari awan itu kan. Langit seperti kaca. Tapi Nabi SAW tiba-tiba menunjuk ke langit sambil mengatakan 2 kali, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya, yang artinya Allah turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah belum selesai khutbah Nabi SAW kecuali Madinah dikerumuni dengan awan yang tebal, gelap, lalu turun hujan yang lebat. Kami tidak lihat matahari selama sepekan. Hujan terus. Jumat depan Nabi lagi khutbah, hujan ini. Orang yang sama datang teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, jalan-jalan kami rusak. Hewan-hewan kami bisa mati. Banjir. Hujan gak berhenti seminggu. Mintalah kepada Allah agar berhentikan hujan ini. Ini satu Madinah menyaksikan ini. Ya. Ini bukan 1-2 orang yang lihat, satu Madinah. Maka kata Anas bin Malik, Nabi pun berdoa, ya Allah, ya, doa yang mulia. Terjemahannya kurang lebih, ya, Allahumma hawalina wala alaina, ya Allah janganlah jadikan hujan ini masalah buat kami dan jadikan berkah buat kami. Lalu Allahumma alal aqami wadh-dhirabi wa butun awdiyatin wa manabi'is syajar, ya Allah selamatkanlah jalan-jalan manusia, ya, tempat-tempat hewan, ya, kemudian juga lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Lalu kata Anas bin Malik, lalu kami menyaksikan Nabi SAW menunjuk ke awan, semua yang ditunjuk oleh jari beliau jadi bubar awannya, sampai akhirnya Madinah jadi cerah kembali. Dan di sini menunjukkan mukjizat, bukan hanya sekedar doa Nabi SAW, tapi Nabi diberikan oleh Allah kuasa untuk menunjuk langit, dan itu orang saksikan pada saat itu. Yang ketiga, tadi itu kuasa Nabi terhadap awan. Kuasa Nabi terhadap hewan diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini. Ada yang menghasankan riwayat ini, bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata radhiyallahu anhu, pernah satu kali kami pulang dari satu perjalanan dengan Nabi SAW, lalu kami melewati suku Najjar. Suku Najjar ini kebetulan tinggal pas di pintu gerbangnya Madinah. Lalu kemudian ada unta jantan yang sedang mengamuk. Jadi unta ini teman-teman kalau ngamuk dia bisa menggigit, dia bisa menendang, gitu kan? Dan sudah sekali dilunakkan, ya. Maka Jabir berkata, ya Rasulullah, hati-hatilah, di depan anda ada unta yang mengamuk. Maka Nabi SAW dekati unta itu dengan unta beliau, sambil beliau mengatakan, ta'al, kesinilah. Yang unik, orang semua saksikan pada saat itu, unta yang lagi teriak-teriak, ngamuk, mau gigit orang, nyerang orang, tiba-tiba lihat ke arah Nabi, diam, lalu menurunkan kepalanya ke tanah dan menyeret kepalanya di tanah diri sebagai bentuk kerendahan terhadap Nabi. Dia jalan sampai di dekatnya Nabi. Jadi bukan cuma sekedar jalan biasa, sebagai bentuk ketundukan dia turunkan kepalanya lalu diseret sampai depan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, mana tali kekangannya? Dikasih. Lalu kemudian diikatlah oleh Nabi SAW. Lalu beliau bersabda sabda yang mulia. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi kecuali mengetahui aku adalah utusan Allah. Semua tahu, kecuali pembangkang dari golongan jin dan manusia. Jadi air, batu, hewan, tumbuhan semua tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pembangkang dari jin dan manusia saja. Dan ini kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap, ya, hewan. Kemudian yang selanjutnya adalah kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Ada banyak kisah di sini, diantaranya kisah Abu Rafi', ya, seorang pendeta Yahudi yang banyak menyakiti Nabi SAW. Orang ini selalu, dia tidak serang Nabi langsung dengan pasukan, tapi dia buat masalah. Setiap ada suku Arab yang siap menyerang Madinah, dia biayai. Setiap ada penyair yang mau menjelek-jelekin Nabi atau Islam, dibayar. Setiap ada perempuan pelacur, naudzubillah, atau penari yang mau menjelekkan Islam, dikasih uang. Ini Abu Rafi' ini. Nabi SAW terganggu. Nabi bilang kepada para sahabat di masjid, siapa yang bisa membunuh Abu Rafi' ini?
Ada satu sahabat namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Dalam riwayat Bukhari dalam Fathul Bari kata Ibnu Hajar, cirinya Abdullah bin Atiq ini matanya tidak terlalu terang. Zaman sekarang kan ada kacamata untuk menerang. Zaman dulu nggak ada, dia agak rabun. Tapi orangnya pemberani. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pergilah, gitu kan? Pergilah dia. Diajak teman-temannya. Bagaimana caranya Nabi serahkan, terserah. Pergilah dia ke benteng Abu Rafi ini. Ya. Abu Rafi ini teman-teman adalah orang yang selalu dijaga, diawasi oleh prajurit-prajuritnya di benteng. Waktu tiba di bentengnya, para sahabat Abdullah bin Abi Atiq dengan teman-temannya ini lihat benteng itu punya satu pintu gerbang dan dijaga oleh banyak penjaga dan pintunya selalu ditutup. Bagaimana caranya kita masuk nih? Kata mereka, kita lihat saja dulu keadaan. Subhanallah, dengan hikmah Allah terjadi pada saat itu teman-temannya Abdullah bin Abi Atiq, ada beberapa orang sahabat bilang, kita istirahat aja malam ini, besok kita lihat keadaan, mungkin besok pagi dibuka pintu benteng, kita bisa nyelonok masuk, mungkin bisa begitu, menyelip masuk maksud saya. Kemudian kata Abdullah, baiklah kalian tidur, saya mau lihat dulu. Abdullah tinggal sendirian. Dengan hikmah Allah malam itu terjadi sesuatu. Rupanya untanya Abu Rafi yang merupakan rajanya Yahudi pada saat itu, ya pendeta mereka, itu hilang. Maka satu benteng itu keluar membantu mencari. Dibukalah pintu gerbang benteng, lalu penjaganya mengatakan, cepatlah supaya jangan orang yang menyelinap masuk. Kata Abdullah, saya lihat itu kesempatan, saya pun menyelip masuk bersama orang-orang. Setelah itu mereka tutup pintu gerbang, lalu mereka istirahat. Saya sempat sembunyi di sebuah kandang keledai ada di situ. Waktu mereka sudah tidur, saya pun bangun. Lalu saya dengar, lihat mana rumahnya Abu Rafi. Ada satu tempat, dia bilang kayak di lantai 2. Itu kelihatannya ada lampu, masih ada lilin. Kalau zaman dulu ada sumbu, kemudian dipakai minyak, ya, benang atau apa itu dipakai minyak untuk jadi penerang. Itu ada penerangan di sebuah rumah yang besar, lalu ada suara Abu Rafi gitu. Berarti ini rumahnya dia bilang. Tapi dia bilang banyak sekali orang. Saya tunggu sampai semuanya orang-orang di sekitarnya sudah keluar semua. Mereka tinggal di sebelah rumah Abu Rafi. Maka saya pun akhirnya naik ke atas. Lalu saya menutup semua pintu-pintu rumah yang di sekitar Abu Rafi. Lalu saya pun masuk membuka pintu sambil saya mengatakan, wahai Abu Rafi. Abu Rafi kenal suara teman-temannya. Suara ini asing dan gelap sekali. Kata Abdullah, gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa, apalagi matanya rabun. Dia mengatakan, lalu Abu Rafi mengatakan, siapa kamu? Dia bilang, begitu saya dengar ada suara dari satu arah, saya ke sana, saya hantamkan pedang saya. Kenalah dia, ada suara teriakan dari Abu Rafi. Lalu saya segera kembali ke pintu, karena masih ada cahaya di langit yang bisa saya pakai sebagai penerang. Di dalam ruang itu gelap sekali. Ternyata Abu Rafi cuma kesakitan, luka, belum sempat mati gitu. Maka kata Abdullah, saya ubah suara saya sampai saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi, ada apa? Abu Rafi karena sudah kesakitan, dia mengatakan, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, saya dengar suara di satu arah, saya ke sana, saya pukulin lagi pedang saya. Lalu saya kembali lagi ke pintu, ternyata belum mati. Abu Rafi belum mati nih. Lalu dia bilang, saya ubah suara saya yang ketiga kali. Wahai Abu Rafi, ada apa? Kenapa kamu? Dia bilang, ada orang yang membunuh saya. Maka dia bilang, saya datang ke suara tersebut. Lalu saya meraba sampai saya memegang kepalanya. Dan saya tekankan pedang saya di dadanya. Sampai saya pastikan suara tulang belakangnya. Kata Abdullah. Maka Abu Rafi tertusuk mati. Dia bilang, saya lari keluar. Lalu saya buru-buru turun. Karena ini di lantai 2, saya turun, dia bilang saking buru-burunya sampai saya tidak lagi melihat anak tangga dan saya jatuh sehingga tulang betis saya, tulang kering saya patah. Kata Abdullah, saya pun membuka imamah lalu saya mengikat kaki saya, lalu kemudian saya jalan dengan satu kaki, saya keluar dari benteng lalu saya bertemu dengan teman-teman saya. Saya bangunkan mereka bilang, ada berita apa? Kata Abdullah, Allah sudah bunuh musuhnya Allah. Kata mereka, bagus sekali, bagaimana ceritanya? Diceritakanlah kisahnya. Lalu para teman-temannya bilang, kalau gitu kita pulang beritakan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, kalian pulang, saya mau tunggu, saya mau pastikan dulu sudah mati atau belum. Keesokan paginya, pada saat sudah terbit matahari, biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada yang mati, mereka naik di keempat sudut bentengnya lalu mengiklankan, fulan telah mati, dan seterusnya.
apalagi kalau pemimpin mereka. Maka setelah terbit matahari, Abdullah bin Abi Atiq pada saat itu sudah selesai sholat subuh, dia tunggu, dia dengar itu Abu Rafi telah mati dan seterusnya. Siapa yang punya masalah dengan dia, ada utang, kembalilah kepada keluarganya. Maka Abdullah pun pulang. Tiba di Madinah, dia sampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tugasnya sudah selesai. Kata Nabi SAW, bagus sekali. Tapi Abdullah bilang, tapi ya Rasulullah, kaki saya patah. Saya begini ceritanya, naik tangga, turun, dan akhirnya kaki saya patah ini. Kata Nabi SAW, ulurkan kakimu. Diulurkan kakinya, lalu Nabi SAW meludahi kaki Abdullah bin Abi Atiq. Kata Abdullah, demi Allah begitu ludah Nabi SAW kena ke betisku, ke tulangku, maka tiba-tiba aku bisa meloncat kembali. Ya. Tapi ini ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bawa-bawa ke antum ya. Di dalam hadis Bukhari yang lain, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini di salah satu peperangan pernah ada anak panah musuh nyasar, kena bola matanya Abu Qatadah. Ini kisah lain ya. Jadi anak panah itu kena, lalu bola matanya dia keluar. Tinggal sedikit saja ada kulit yang menahannya. Anak panah itu masih tertahan. Jadi matanya rusak total ini. Abu Qatadah ini orangnya tampan ya. Beberapa sahabat Nabi lewat, lihat, hai Abu Qatadah, matamu sudah rusak itu. Kami putusin aja. Buang aja, nggak ada gunanya. Dia bilang, tunggu dulu sebentar. Bawa saya ke Rasulullah SAW. Jangan buru-buru dulu. Maka dibawalah Abu Qatadah ini, dibawa pergi ke Nabi SAW. Dari jauh Nabi lihat, Nabi senyum. Dalam kondisi matanya Abu Qatadah keluar, Nabi senyum. Rupanya Nabi sudah dapat wahyu. Ini Abu Qatadah ada yang dia mau minta nih. Ya. Lalu Nabi SAW langsung bilang, sebelum Abu Qatadah bicara, wahai Abu Qatadah, kalau kau mau sabar tanpa mata ini, matamu kan korban di medan perang, dijamin bagimu masuk surga. Kalau kau mau juga, saya bisa doakan kamu, ya, minta kepada Allah agar matamu disembuhkan, bisa, tapi nggak ada jaminan surga. Pilih salah satunya. Abu Qatadah berpikir, saya mata tidak ada satu masuk surga. Tapi kalau saya didoakan oleh Nabi kembali mata, tidak ada jaminan surga. Sementara dia tahu dia juga mau menikah dia rencana mau nikah setelah perang. Kalau dia tidak ada mata, dia kelihatan jelek menurut dia. Maka dia bilang kalimat yang cerdas nih. Dia bilang, ya Rasulullah, ya, saya doakan saya agar mata saya sembuh dan saya juga minta surga. Dua-duanya. Lalu Nabi SAW tersenyum, dicabutlah anak panah itu. Lalu Nabi SAW memasukkan kembali dengan telapak tangan beliau yang suci ke dalam bola mata. Kata Qatadah dan juga sahabat-sahabat yang menyaksikan waktu itu, Qatadah sendiri merasakan. Dia bilang tadinya kan matanya rusak. Kita bayangkan kalau mata kita rusak satu, ini sudah jelas nggak kelihatan, ini cuma ini kelihatan. Dia bilang begitu Nabi SAW angkat tangannya, maka saya tidak bisa bedakan mata mana yang tadi rusak. Dua-duanya terang. Kata para sahabat, kami nggak bisa bedakan yang menyaksikan itu mana mata Qatadah yang rusak tadi, karena semuanya utuh kembali, termasuk kulit-kulitnya tidak ada bekas sama sekali. Dan itu menandakan mukjizat Nabi SAW dalam mengobati penyakit. Dan banyak sekali sahabat yang menghadapi seperti ini tentunya. Kemudian ada juga kuasa Nabi SAW terhadap pohon, teman-teman sekalian. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW sering kali kalau khutbah di zaman dulu, di mihrab beliau seperti ini, di depan sekali itu tempat beliau selalu sholat dijadikan sebagai sutranya, itu atau tempat beliau sholat di belakangnya ya. Itu batang pohon kurma sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, lalu ditancapin. Zaman dulu memang orang buat begitu. Jadi pohon kurma ditebang atas, tebang akar, ditancapin berdekatan jadi tembok gitu. Ada satu batang pohon besar. Nabi SAW kalau sholat menghadap situ, ya. Kalau khutbah Jumat, belum ada mimbar waktu itu. Nabi SAW kalau khutbah beliau berdiri di membelakangi pohon itu. Kalau capek beliau sandar di situ. Atau lagi ceramah, lagi diskusi sama sahabat begitu. Maka satu waktu ada satu sahabiat Nabi perempuan dalam hadis sahih ini mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat anda kerepotan dengan cara seperti ini. Bagaimana kalau saya punya beberapa pegawai, bisa ahli kayu, dia bisa buat mimbar. Saya buatin anda mimbar. Kata Nabi SAW, buat aja. Rupanya dibuat mimbar tersebut. Tiba hari Jumat, mimbarnya selesai. Mimbar Nabi SAW itu 3 anak tangga. Dikasihlah kepada Nabi SAW. Nabi waktu mau khutbah Jumat, keluar dari rumahnya masuk ke masjid, lihat sudah ada mimbar. Maka beliau pun naik di atas mimbar itu.
Kata perawi hadis, ya, hadis ini kebetulan diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maka kata Jabir, kami tiba-tiba mendengar waktu Nabi SAW sudah salam, lalu menunggu azannya Bilal selesai, ada suara tangisan seperti tangisan anak bayi, dan lama-lama suara itu membesar mirip dengan suara induk unta yang sedang mencari anaknya yang hilang. Kami bingung, suara dari mana ini? Nabi SAW lagi di atas mimbar, suara itu terdengar satu masjid. Maka kami menyaksikan Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrab beliau, lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil sambil berkata, demi Allah kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Ternyata batang pohon pun teman-teman yang sudah seperti ini, ya, itu bisa mengenal Nabi SAW. Padahal di mata kita sudah mati pohon itu karena sudah ditebas, tebang atasnya, tebang akarnya gitu ya. Juga ada kuasa Nabi SAW terhadap air, ya. Jabir bin Abdullah menceritakan dalam hadis Bukhari, itu bahwasanya di kesepakatan Hudaybiyah pernah kami berangkat 1.400 orang menuju ke Mekah ingin umrah, tapi ditahan oleh Quraisy. Di sana kami kehabisan air. Waktu kami ingin, atau Nabi SAW minta air, ingin pulang ke Madinah, seember air untuk wudu, maka didatangkanlah ember air tersebut. Lalu kemudian seluruh sahabat ada di sebelah Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanya, kenapa kalian ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak punya air kecuali yang di ember anda ini. Tinggal ini saja yang di ember anda ini. Kalau anda selesai wudu, kami akan berebut nih, karena nggak ada air lagi. Maka kata Jabir, aku pun melihat atau kami menyaksikan Nabi SAW memasukkan telapak tangannya yang mulia dalam ember tersebut, lalu mengalir air dari jari-jari beliau. Sampai seorang penyair muslim mengatakan, kalau Nuh bisa dengan doanya meminta hujan turun dari langit dan keluar air dari bumi, maka engkau hai Rasulullah bisa mengeluarkan air dari telapak tanganmu. Dan akhirnya kata Jabir, kami pun semuanya mengisi kendi-kendi air kami semuanya berwudu. Setelah selesai itu, baru Nabi SAW angkat tangannya dan ember air tadi tetap penuh dengan air. Dan itu teman-teman, ini berita-berita seperti ini banyak sekali ya. Pernah contohnya juga seorang Ansar menggali sumur di Madinah. Begitu dia gali, lama sekali dia gali sumur tersebut. Setiap gali airnya asin. Dia pindah lagi ke lokasi lain, gali lagi, airnya asin. Sampai 3-4 kali gali sumur, airnya asin semua. Terfikirlah di benak dia, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bisa lihat nggak? Saya setiap gali sumur selalu asin airnya. Maka Nabi SAW datang. Begitu Nabi SAW datang, Nabi berdoa, lalu Nabi meludah di sumur itu. Tiba-tiba airnya asin berubah jadi tawar. Tapi ingat, ini ludahnya siapa? Nabi SAW. Kita sedang bicara mukjizat Nabi, jangan ngarang-ngarang ya. Karena sahabat pun tidak pernah ada yang lakukan seperti itu setelahnya. Nggak ada riwayat Abu Bakar pernah meludah di sumur lalu jadi asin jadi tawar, atau Umar atau Ali atau Utsman radhiyallahu anhu, tidak pernah. Maka hati-hati, jangan sampai kesalahan di sini terjadi. Maka Nabi SAW akhirnya karena berita ini yang Nabi SAW lakukan, maka tersebar. Waktu itu di akhir hidup Nabi, sebelum Nabi SAW meninggal, ada satu orang namanya Musailamah Al-Kadzab. Orang ini mengaku Nabi juga, tapi Nabi palsu ya. Nabi palsu. Dia rupanya punya pengikut banyak, 100.000 orang. Pengikutnya banyak yang mengakui dia dari sukunya. Maka pengikutnya datang mengatakan, wahai Nabi kami Musailamah, Nabi yang di Madinah itu, di Hijaz, ada sumur air asin, dia ludahi jadi tawar. Ada juga sumur kami, airnya sudah bagus tawar, coba kau ludahin juga, siapa tahu jadi lebih enak. Maka Musailamah ke sana, lalu mulutnya komat kamit, dia meludah. Tiba-tiba air sumur itu berubah jadi air yang lebih busuk dari kencingnya kedelai. Allah hinakan. Juga mirip kisah ini, tapi ini tambahan saja. Setiap kali masyarakat Madinah atau kaum muslimin lahir anaknya, selalu dibawa kepada Nabi SAW. Nanti Nabi berikan nama, Nabi tahnik, Nabi kunyah kurma, lalu lengketin di langit-langit ya, gusinya, karena itu sunnah Nabi SAW mentahnik bayi.
Kemudian Nabi SAW juga sering kali mengelus rambut. Dan umumnya anak-anak bayi kalau datang dielus kepalanya sama Nabi jadi subur rambutnya. Selalu terkenal itu. Maka pengikutnya Musailamah bilang, wahai Nabi kami Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, di Madinah, semua bayi yang datang kalau dielus jadi lebat rambutnya. Ini ada satu bayi kami rambutnya sudah bagus, coba kau elus, mudah-mudahan dia juga jadi lebih bagus. Begitu Musailamah elus, gugur semua rambutnya. Dan dikatakan dalam riwayat, dalam kisah ini, bahwasanya keturunannya orang itu gundul semua. Sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Mohon maaf, mungkin saya tidak fokus ke pertanyaan, kita fokus ke materi. Setuju nggak ini? Ya, jadi lebih baik antum pulang bawa ilmu daripada bertanya, ya. Kalau masih ada waktu, tapi saya lihat waktu zuhur sudah sangat dekat. Ada kuasa Nabi SAW terhadap makanan, dan ini juga kisah unik. Kisahnya di Khandaq, ya, di parit. Pada saat itu Nabi SAW dan para sahabat tinggal di parit, berkemah di situ karena pasukan Quraisy sudah dekat. Pasukan Ahzab, bukan Quraisy. Quraisy salah satunya. Ahzab itu jamak daripada hizib, artinya kelompok-kelompok. Allah namakan surah nomor 33 surah Ahzab. Ini orang-orang Yahudi Khaybar bergabung sama Quraisy Mekah, bergabung sama suku-suku Arab yang membenci Islam, menyerang Madinah. 10.000 orang, semuanya penunggang kuda. Kalau kita sekarang 10.000 tank, gitu kan, menyerang Madinah. Maka Nabi SAW tanya sahabat, apa yang kita lakukan? Maka Salman Al-Farisi bilang, ya Rasulullah, kami di Persia, kalau kami terdesak, kami lagi lemah, musuh sudah dekat, kami buat parit aja, mereka nggak bisa lewat, gitu kan. Maka Nabi SAW bilang, ide yang bagus. Lalu Nabi bagilah 10 sahabat menggali, ya, sekian meter kali sekian meter. Lalu mereka gali, terbagilah sahabat. Dan tidak boleh pulang. Zaman itu sahabat hidup dari hasil harian. Mereka panen hari itu, mereka makan hari itu dengan istri dan anak-anaknya. Maka karena tinggal di parit, maka tidak ada makanan. Ada sahabat sudah 3 hari lapar, nggak makan. Memang mereka tidak ada makanan sama sekali. Sempat ada satu perempuan sahabiat panen kurma, satu keranjang dia bawa ke suaminya. Ada suaminya di Khandaq. Ini, ya, buat engkau makan. Suaminya lihat satu keranjang cuma bisa 4-5 orang makan. Banyak orang tidak makan, maka dia bawa ke arah Nabi SAW. Ya Rasulullah, istri saya bawa keranjang tapi cuma kurma cuma satu keranjang. Kata Nabi SAW, beliau buka selendangnya, lalu beliau mengatakan taruh di sini. Begitu ditaruh, tiba-tiba kurma itu membanyak dengan sendirinya sampai seperti gunung. Dan para sahabat 1.400 orang makan kurma itu. Tapi ternyata setelah itu 3 hari lagi, ya, selama 3 hari nggak ada makanan. Lapar lagi para sahabat, dan mereka harus terus menggali parit. Ada 2 orang sahabat datang mengeluh, ya Rasulullah, lapar, nggak ada makanan. Mereka angkat bajunya, rupanya di perutnya ada 2 batu yang lagi diikat. Mereka lagi ikat batu untuk tekan perutnya supaya laparnya berkurang. Waktu mereka bilang begitu, Nabi SAW tidak jawab. Nabi cuma angkat baju, ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Jawabannya sudah ada, artinya saya lebih lapar dari kalian. Jabir bin Abdullah, perawi hadis ini bilang, saya lihat ini sesuatu yang menyedihkan. Maka saya bilang, ya Rasulullah, apakah anda izinkan saya pulang ke rumah saya? Kata Nabi SAW, silakan. Lalu Jabir lari-lari ke rumahnya. Lalu dia mengatakan pada istrinya, wahai istriku, sungguh aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa yang kamu lihat? Dia bilang, Nabi sampai ikat batu di perutnya 3 karena laparnya. Kau punya sesuatu nggak bisa kita hidangkan? Kata istrinya, simpanan kita tinggal 1 sak gandum, 2,5 kilo gandum kalau kita sekarang kurang lebih, ya. Dan kau masih punya kambing kecil di sebelah rumah. Kalau kau mau sembelih kambing itu, kita buat kari, nanti ini saya buatkan roti gandum. Setelah itu kamu undang Nabi SAW sama 3-4 orang temannya. Maka kata Jabir, bagus, disembelihlah kambing tersebut, dimasaklah. Ringkas cerita sudah jadi makanan. Sebelum Jabir kembali kepada Nabi SAW untuk mengajak makan, istrinya bilang, wahai Jabir, ingat, jangan permalukan saya. Undang Nabi SAW dengan 3-4 orang saja dari temannya. Saya juga lapar, anak-anak lapar, gitu kan? Kata dia, baiklah. Lalu Jabir datang ke parit. Setelah itu dengan gembira datang duduk di sebelah Nabi SAW. Ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Orang Arab kalau bilang makanan, teman-teman, bahasa Arabnya to'am. Tapi ada dalam bahasa Arab retorika namanya ismu tasgir, memperkecil sesuatu kalau misalnya jumlahnya lebih sedikit. To'am jadi tu'ayyim. Jabir karena tahu ini makanan tidak banyak, tidak cukup untuk semua, dia bilang, ya Rasulullah, saya punya sedikit makanan. Datanglah anda dengan 3-4 orang teman anda.
Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Dia bilang 1 sa', 2,5 kilo gandum, dengan 1 ekor kambing kecil, saya sembelih jadikan kari oleh istri saya. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Ya, sudah Masya Allah banyak itu. Maka Nabi SAW tiba-tiba lakukan satu perbuatan yang unik nih. Nabi naik ke atas batu yang tinggi lalu teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Waktu itu teman-teman 1.000 orang di parit, 1.000 orang. Antum bayangkan kalau antum di posisi Jabir nih. Rumahnya Jabir cuma 4 kali 4 meter, ya, makanannya cuma sedikit, 1.000 orang mau datang yang belum makan 3 hari. Kata Jabir, ya Rasulullah, seluruh muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah ke rumahmu, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Jabir pontang-panting lari pulang ke rumah. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, kita sudah dipermalukan. Kata istri, kenapa? Rasulullah SAW akan datang dengan muhajirin dan ansar, 1.000 orang. Kata istrinya, kan saya sudah pesan Nabi sama 3-4 orang. Dia bilang sudah, tapi Nabi yang iklanin. Tapi istrinya cerdas. Istrinya bilang gini, adakah pesannya Nabi? Kata dia, ada. Apa pesannya? Katanya saya disuruh pulang, jangan sentuh makanan sampai beliau datang. Kata istrinya, jangan sentuh, ikuti saja. Sampai Nabi datang, 1.000 orang di belakang Nabi. Banyak ini, 1.000 orang. Satu masjid begini barangkali ya. Maka pada saat datang semuanya, Nabi SAW suruh tunggu sahabat. Lalu Nabi SAW masuk dalam rumah. Nabi bilang, mana makananmu? Dilihat, diberikan ini pancinya yang masak kari. Nabi sentuh, Nabi doakan. Lalu Nabi bilang sama istrinya Jabir, panggil khabbaza. Khabbaza itu istilah bagi perempuan pembuat roti. Kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, 1 sa' sedikit, biar saya yang buat. Kata Nabi, tidak, panggil khabbaza. Panggil pembuat roti yang banyak. Dipanggil semua orang Madinah, wanita-wanita yang pintar masak buat roti, datang berapa orang. Lalu Nabi SAW bilang, nanti kamu tarik adonan itu, kasih ke Jabir. Jabir panasin di api supaya jadi roti gandum. Lalu Nabi SAW yang sendokkan karinya, taruh di piring, nanti ditaruh. Suruh Jabir masuk 10 orang. Masuk 10 orang. 10 orang ini teman-teman makan sampai kenyang. Mau tambah dikasih lagi, mau tambah dikasih lagi. Setelah kenyang keluar, masuk 10 orang lagi yang kedua. Begitu terus sampai 1.000 orang itu selesai. Apa kata Jabir? Demi Allah, kari kami tidak berkurang dan adonan roti kami setiap kali disobek keluar lagi. Setiap disobek keluar lagi. 1.000 orang makan semua. Dan setelah itu Nabi SAW masih bersabda lagi, wahai Jabir, makanlah kau dan istrimu juga anakmu, dan bagikan untuk seluruh penduduk Madinah yang belum dapat bagian, karena mereka telah tertimpa kelaparan. Jadi ini kuasa Nabi SAW dalam ya, mereka mendapatkan atau memperbanyak makanan. Teman-teman sekalian, ada poin yang saya ingin titik beratkan di sini, penting sekali. Cinta para sahabat kepada Nabi SAW ini luar biasa. Kalau yang sempat ikut kemarin di Batam ceramah kita tentang kedudukan atau generasi emas Islam, ya, masalah sahabat, mereka sangat mulia. Mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi penolong Nabi, menjadi pendukung Nabi, menjadi mertua Nabi, menjadi anak mantu Nabi alaihi wasallam. Maka mereka mencintai Nabi SAW melebihi kita mencintai Nabi. Tapi perhatikan ya, para sahabat Nabi tidak pernah berani sedikit pun menambah atau mengurangi ajaran Nabi SAW walaupun mereka cinta. Abu Talha teman-teman di perang Uhud itu semua badannya dari kepala sampai kakinya luka semua, nggak ada lagi celah, semuanya luka, gitu kan? Maka Abu Talha ini berkata, demi Allah, ya, pada saat itu banyak anak panah terarahkan kepada Nabi SAW. Abu Talha memasang dadanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan mengizinkan satu pun mengenai anda selama saya masih ada. Cinta luar biasa. Sa'ad ibn Rabi pada saat sedang sakarat, ya, di perang Uhud, 70 sobekan luka di dadanya, ya. Kemudian dia mengatakan pada saat Nabi SAW bilang cari Sa'ad. Akhirnya Nabi SAW mengatakan cari Sa'ad. Dicarilah Sa'ad ibn, ya, Rabi ini radhiyallahu anhu. Begitu ditemukan oleh sahabat yang mencari, kata sahabat ini mengatakan, hai Sa'ad, dia kebetulan lagi nafasnya sudah terengah-engah, sudah mau meninggal dan darah banyak di dadanya. Maka kata sahabat yang mencarinya, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW mencarimu dan menitip pesan untuk menitip salam padamu. Maka kata Sa'ad, sungguh ya,
sampaikan pesanku kepada Nabi SAW kalau aku memang akan menghadapi kematian, dan sampaikan salamku kepada beliau dan katakan semoga Allah membalasmu kebaikan atas apa yang kau berikan kepada umat ini. Lalu dia bilang, sampaikan juga pesanku kepada seluruh kaumku dari Ansar, tidak ada uzur bagi mereka untuk tidak mendukung Nabi SAW. Maka meninggallah Sa'ad dalam keadaan seperti dalam keadaan tadi. Para sahabat teman-teman berlomba-lomba untuk menaungi Nabi SAW kalau jalan dengan pelapa-pelapa kurma. Mereka selalu mendahulukan minum, mereka selalu mendahulukan apa saja untuk Nabi SAW. Tapi semua kemuliaan itu dikemas oleh para sahabat dengan mengikuti Nabi SAW, mencontohi apa yang beliau ajarkan dan meninggalkan apa yang tidak dicontohkan atau dilarang oleh Nabi SAW. Baik, izinkan saya teman-teman sekalian menyampaikan tentang masalah penutupannya hak-hak Nabi SAW. Ini sedikit saja. Yang pertama, hak Nabi yang pertama adalah kerasulannya kepada seluruh manusia dan jin. Dan ini harus kita akui sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Dalilnya surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 158 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Al-ayah. Hai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah buat kalian semua. Juga kata Nabi SAW, aku diutus untuk seluruh golongan merah, jin dari api, dan seluruh golongan manusia atau golongan hitam, maksudnya manusia yang dari tanah liat. Yang kedua, kita harus mencintai dan memuliakan beliau dan melebihkan beliau dari diri kita sendiri. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai anda dari segalanya kecuali diriku. Hartaku, keluargaku, semua aku siap korbankan kalau anda minta. Tapi aku masih cinta diriku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak bisa hai Umar, sampai kau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Biar kau suka, kalau aku larang tinggalkan. Maka Umar pun diam sejenak lalu mengatakan setelah itu, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melampaui diriku sendiri. Maka kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Juga yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketiga, membenarkan dan mengikuti semua ajaran beliau. Karena Nabi SAW menyampaikan dengan wahyu dalam surah An-Najm surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sungguhnya dia selalu menyampaikan dengan wahyu, dan sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan Al-Quran itu tidak menurut hawa nafsunya tapi mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu teman-teman, sebagai penutup, kita harus tahu, kita harus mengikuti Nabi SAW dalam segala hal dan mencontohi beliau. Baik cara makan, minum, berpakaian, tidur, berjalan, berbicara, bergaul, beribadah, berumah tangga, bisnis dan bernegara. Semua itu harus mengikuti Nabi SAW dan kita dahulukan beliau daripada yang lainnya. Dan ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan termasuk hak beliau yang keempat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana sudah kita tahu dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, hai orang beriman, berikanlah atau ucapkanlah salawat kepadanya salawat yang banyak. Juga kata Nabi SAW, siapa yang salawat kepada aku satu kali, Allah akan balas 10 kali tambahan rahmat. Dan juga kata Nabi SAW, orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, yang paling banyak membacakan salawat kepadaku. Salawat dibaca pada saat sholat, sesudah ada azan Pada saat kita sholat kan ada tahiyat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin dan seterusnya yang dikenal dengan salawat Ibrahim. Kemudian sesudah azan, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, ikutilah muadzin seperti sebentar insyaAllah azan ini, dan setelah itu ucapkanlah salawat untukku. Kemudian juga sebelum dan sesudah berdoa, sebagaimana sabda Nabi SAW, doa yang tidak mengucapkan salawat kepadaku akan terhijab. Kemudian masuk masjid seperti ini, keluar masjid juga. Kata Nabi SAW, kalau kalian masuk masjid, bacalah bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udhu billahil azim, biwajhil karim, wa sultanil karim, minasyaitonir rajim. Ini kita doa, Allah maftahli abu-abu rahmatik kalau masuk masjid. Kalau keluar bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allah maftahli abu-abu fadlika, Allah ma'asimni minasyaiton. Ini diantara doa yang disunnahkan. Kemudian juga pada saat hari Jumat, terutama di sore hari, itu berbanyak doa dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Tinggal dua teman-teman sekalian. Yang kelima, hak Nabi SAW mempelajari sirah beliau.
Ini hak Nabi. Jadi antum harus tahu tentang sejarah beliau masih kecil, lahir, kemudian bayi, anak-anak, ya, kemudian apa yang terjadi pada masa anak-anaknya, masa remaja, pernikahannya, anak-anaknya dan seterusnya, sampai beliau jadi Nabi, sampai meninggal dunia dan perjuangan-perjuangan. Itu banyak sekali manfaatnya belajar sirah, dan ini alhamdulillah kalau yang mau mengikuti kajian kami sudah lengkap 38 episode. Kalau saya tidak salah 37 atau 38 itu sudah lengkap sirah Nabawi insyaAllah, yang dari awal sebelum Nabi SAW lahir sampai beliau meninggal. Yang terakhir teman-teman, tidak mengolok-olok beliau SAW, sunnah-sunnah beliau, keluarga beliau dan para sahabat. Jadi tidak boleh olok-olok. Misal sunnah Nabi berjenggot, kalau ada orang tidak mau berjenggot teman-teman, jangan olok. Minimal kalau antum tidak mau lakukan, jangan diolok. Jangan antum hina, oh kau kayak kambing lah, apalah bahasa kadang-kadang begitu. Jangan teman-teman. Ya, sunnah Nabi jenggot. Kata Nabi SAW, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis kalian. Memang begitu sunnah Nabi SAW. Kalau tidak dikerjakan jangan olok. Wanita muslimah kalau tidak pakai jilbab, jangan hina orang yang pakai jilbab. Karena itu dia sudah jalankan. Tapi kita berdoa semoga satu waktu saya bisa seperti dia. Jangan diolok-olok. Karena ngolok-olok sunnah Nabi SAW termasuk bagian daripada dosa besar. Bahkan kaum munafikin di Madinah divonis sebagai orang kafir gara-gara mereka mengolok-olok Nabi. Sebagai penutup ini ayatnya, surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 65 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kalau kau tanya hai Muhammad orang-orang munafik itu, kenapa kamu mengolok-olok? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya bercanda saja. Maka katakan kepada mereka, hai Muhammad, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok, bercanda? Maka jangan kalian minta maaf, karena kalian telah kufur setelah iman kalian. Kalaupun kami maafkan orang yang bertobat di antara kalian, kami tetap akan menghukum orang yang tetap kufur di antara kalian. Nah, karena mereka adalah kaum yang mujrimin. Mujrimin ini adalah kaum-kaum yang buruk, yang jahat gitu. Ya, seperti itulah. Allah alam, ini teman-teman sekalian yang kita sampaikan.